yang saya dapatkan pengalaman di lapangan itu sangat besar pengaruhnya ketika tali corona stainlessnya itu bengkok mengakibatkan hasil mesin fotokopi bergaris atau background ya hitam-hitam itu karena tali corona stainlessnya. Ini ada tali corona stainless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Dirayulis, teman-teman. Oke, sebelum saya membahas masalah mesin fotokopi, saya akan menanyakan kabarnya teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan lintas negara. Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya sehat pastinya, dan diberkahi umur yang panjang. Nah, di awal tahun 2024 ini mudah-mudahan teman-teman yang baru memulai usaha kopi center mudah-mudahan bisa berkembang dan tentunya bisa lebih besar. Dan buat teman-teman yang sudah berjalan lama di awal tahun 2024 ini mudah-mudahan tambah sukses lagi. Yang baru satu mesinnya bisa nambah 2 unit, 3 unit, bahkan lebih dari itu. Nah, buat rekan-rekan bos-bos semua yang masih lagi jomblo mudah-mudahan dapat pasangan, yang belum dapat momongan mudah-mudahan dapat momongan di awal tahun 2024 ini. Kita sambut dengan semangat 45 pastinya ya. Doa yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke. Maaf, di sini saya akan cuma membahas secara teori saja terkait masalah mesin fotokopi hitam background disebabkan oleh corona stainless ya, oleh corona stainless karena bengkok. Oke. Apakah pengaruhnya besar? Sangat besar. Dan ada beberapa teman-teman yang menanyakan, yang mengomentari, bahkan yang saya dapatkan pengalaman di lapangan itu sangat besar pengaruhnya ketika tali corona stainlessnya itu bengkok mengakibatkan hasil mesin fotokopi bergaris atau background ya hitam-hitam itu karena tali corona stainlessnya. Ini ada tali corona stainless yang warna silver. Ini bang, saya akan bakalan buka. Ini masih ada, kebetulan ada spare partnya. Ini 0, ini kualitas 20M atau teman-teman bisa lihat mungkin. Kita kasih terang dulu bang. Oh nggak kentara bang. Kualitas 20M, size in 0,100 ya. Nah ini yang jenisnya, yang jenis ininya bengkok. Oke. Terus bagaimana cara mengatasi ketika terjadi masalah background atau bergaris-garis hitam di mesin fotokopi yang menggunakan corona atas atau wire atas? Berarti jenis mesin-mesin yang speed besar, entah merek apa saja, seperti merek Canon, Advan, Ira, itu masih menggunakan namanya tali corona stainless. Oke. Nah, buat rekan-rekan juga yang baru berkunjung ke channelnya, jangan lupa menekan tombol like-nya bang, dan pastinya subrek-subreknya bang, karena kedepannya tidak lama lagi kita bakalan Dirayulis bakalan lebih fokus ke mesin nantinya ketika sudah tidak berada di pulau lagi. Oke, langkah yang pertama yang sangat mudah yang bisa teman-teman lakukan ya. Tapi saran saya sebelum melakukan langkah-langkah itu, buat teman-teman yang baru, pengguna-pengguna baru yang mau belajar memperbaiki mesinnya sendiri. Pertama, sebelum kalian membuka atau pada saat teman-teman melepas komponen, apapun jenis komponen mesinnya, karena kita bahas di sini adalah primary atas atau corona atas. Pada saat kalian buka, kalian foto posisi-posisinya, letak-letaknya. Karena itu menggunakan kancingan. Kalau generasi 6000, kalian harus buka box tonernya. Oke? Box tonernya kalian buka baru kelihatan. Itu posisinya berada di atas drum. Begitupun kalau generasi IR6570 dan kawan-kawannya itu menggunakan
kalian harus membuka pen atau kipas bagian depan yang biasa error 824-nya. Nah, itu kalian lepas. Nah, cara yang termudah pertama adalah coba kalian upayakan dulu menyetel kasih kencang. Oke, kalian kasih kencang dulu. Caranya seperti apa? Itu ada baut. Kalau teman-teman tarik, kebetulan saya nggak ada alatnya di sini, karena saya pikir bakalan patah-patah atau pecah-pecah bang ya pada saat saya bawa lintas jauh lah gitu. Nah, itu ada baut kalau nggak salah ada 2 atau 3 di bagian depan di ujung. Nah, kemudian di belakang itu juga ada kalau bukan 2, 3 ya, kurang lebih. Nah, itu kalian kendori ya. Itu kalian kendori. Oke, kalian kendori. Nah, kemudian ada jinamo di bagian belakangnya. Nah, itu kalian lepas di situ tempat baut yang menyetelnya. Caranya putar kanan. Kurang lebih kalian perhatikan 1 kali putaran, kalian lihat perubahannya. Apakah sudah bisa kencang yang bengkok-bengkok di tali corona wire atas itu atau corona stainlessnya itu. Kalau kalian sudah pastikan itu sudah kencang, kalian baru kasih kencang baut bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalian kasih kencang. Sekencang mungkin. Kalaupun kurang kencang, untuk setelan corona stainlessnya bisa kalian putar lagi. Itu putar arah kanan. Cuma 1 baut yang kita putar untuk mengencangkan dan mengendorkan, ya. Tapi untuk melonggari itu banyak baut bagian depan dan bagian belakangnya, di ujungnya. Nah, itu ada baut. Kalian longgari baru kalian kencangi. Dan untuk lebih jelasnya, seperti di video-video sebelumnya yang biasa saya buat saat itu pernah saya mengeram. Saya pernah mengeram atau buat corona stainless atasnya. Nah, terus bagaimana terkait dengan corona 0,6-nya? Ini jenis 0,6-nya yang warna emas. Ini jenis 0,6-nya. Nah, lebih baik kalian ganti karena yang jelasnya itu akan lebih kencang. Kalian ganti 0,6. Bisa nggak dipasang 0,8? Bisa. Jawabannya bisa. Cuma yang dikhawatirkan pada saat ada percikan konslet itu lebih besar efeknya ke drum. Drum itu bisa bintik, bisa cacat gitulah ya. Nah, yang standarnya yang lebih bagus itu standar luar negeri, itu saya selalu menggunakan 0,6. Itu sudah standar bang, 0,6. Nah, di sini 0,6 ya. 0,060 mm. Kecil. Oke. Setelah itu langkah pertama. Langkah kedua ini teman-teman bisa mencoba, kalau sudah disetel dan itu sudah dikencangkan dan itu tidak bisa, yang bengkoknya itu nggak bisa lurus, bisa langkah kedua teman-teman lakukan. Kalau 1 baris atau 2 baris itu yang bengkok, lebih baik kalian lepas dari situ. Nah, kalian lepas dari situ, kalian lepas yang bengkoknya, kemudian kalian pasang ada di situ tempat bagaimana cara mengikat yang di ujung tali coronanya, itu ada di bagian depan, di bagian belakang. Nah, itu ada baut di bagian belakang untuk penahan ujung tali corona yang stainlessnya. Kalian kencangkan di situ, kalian lilit 1 lilitan, baru kalian kencangkan bautnya. Maaf, saya nggak di medianya, tentunya saya nggak bisa perlihatkan atau tidak bisa saya peragakan ke teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa pasang itu. Nah, kalian lepas kalau dia 1 baris atau 2 baris ya. Bagaimana pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya bang. Tetap ada hasil ya, tetap normal hasilnya. Bahkan berpengaruh ketika tali corona stainless itu bengkok. Pastinya bergaris-garis atau hitam-hitam seperti background. Karena sebelum ke langkah ketiga, sebetulnya mesin bisa background, bisa hitam itu sebetulnya yang utama dari mekaniknya. Mekaniknya itu berarti cas atas atau corona atas atau wire atasnya. Nah, itu yang perlu teman-teman cek sebelum kalian memanggil teknisi kalian. Kalian bisa coba sendiri, cukup kalian bersihkan. Kalau kalian menemukan itu bengkok, kalian luruskan atau kalian lepas, buang yang bengkoknya itu. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman lakukan langkah itu.
Nah, kemudian langkah ketiga adalah ketika wire atas atau tali corona stainlessnya ini bisa dikatakan sudah parah, ya, alias parah, banyak bengkok atau bengkok-bengkoknya di tengah, ini yang sulit. Ya. Takutnya pada saat teman-teman kasih kencang, justru malah membuat alat atau stand tali corona stainless ini patah. Nah, solusinya ketika teman-teman ragu, khawatir, lebih baik kalian ram ulang. Teman-teman beli corona 0, yang stainlessnya 0,100 atau 0,100, ya. Kalau kalian mau beli ya tinggal tulis saja corona stainlessnya, ya. Nah, itu warnanya silver. Nah, bagaimana cara mengeramnya? Yang terpenting adalah ketika teman-teman sudah rusak stand corona stainlessnya, kalian upayakan beli stand tali corona yang atas itu yang original. Oke? Kalaupun yang tidak original, kalian paling tidak bisa dapat yang KW1, yang kualitasnya yang nomor 1. Ya, kalau nggak dapat yang original. Apa bedanya original dengan KW1 nanti kita bahas di pembahasan lain. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena di beberapa tempat yang saya dapatkan pengguna mesin fotokopi, pada saat beli tali stand cas atas, bagian atas, ya, itu rata-rata 1-2 lembar ada hasil, setelah itu hasil hilang, kosong alias pucat. Nah, kalau orang baru akan menganggap, atau kalau kita mau membodoh-bodohi pengguna, saya bisa katakan bahwa HVT-nya rusak, padahal belum tentu HVT-nya rusak. Belum tentu HVT-nya rusak, gitu ya. Belum tentu. Ya. Makanya perlu pembuktian. Pembuktiannya apa? Kalian bisa cari cas lain untuk membuktikan bahwa HVT kalian tidak rusak. Atau cas yang itu kalian tes di mesin yang lain, kalau hasilnya sama berarti sudah positif 100% bahwa kerusakannya di primary atas atau cas atas. Nah, itu. Nah, kenapa seperti itu? Saya saranin ke teman-teman beli KW1 atau original, karena banyak sekali terjadi di beberapa tempat selama saya aktif saat itu servis. Saya sendiri saja pernah terkecoh, tapi namanya teknisi ya kan nggak seterkecoh seperti teman-teman yang sebatas pengguna. Kita langsung bisa memprediksikan bahwa masalahnya ini. Itu saya sendiri dapat, Bang. Ya, memang tali cas atasnya itu baru, tapi kualitas KW-KW-an dan hasilnya pun tidak ada. Ini bukti bahwa saya servis waktu di Sulawesi Tengah itu masalahnya di cas atas. Kalian bisa cek itu. Mudah-mudahan bukan HVT-nya rusak, tapi casnya. Tapi kalau kualitas KW sudah positif, casnya yang bermasalah. Biasanya itu jebol atau konslet bagian dalam. Untuk penghubung ke konektor ke bagian jalur ke HPT yang tanda P. Nah, tanda P itu berarti ke cas atas. Kalau T ke transfer cas bawah. Nah, bagaimana cara mengeramnya? Kalau cara mengeramnya sudah ada di video 2 tahun yang lalu. Teman-teman tinggal ngecek buat bagaimana cara saya mengeram itu. Itu saya menggunakan, ada yang bisa menggunakan peniti, teman-teman bisa menggunakan lidi. Nah, kalian kasih runcing ujungnya. Itu bisa. Itu bisa kalian gunakan ya. Teman-teman bisa gunakan itu. Intinya, kenapa tidak menggunakan besi, jenis besi yang tentunya bisa merusak, ya, bisa membuat cacat corona stainlessnya. Kalau ini cacat, pada saat teman-teman itu mengencangkan, otomatis pasti akan putus. Dan langkah sebelumnya pada saat teman-teman mengeram itu adalah kalian longgari betul, longgari full, supaya pada saat selesai pemasangan, kalian menyetelnya itu enak. Bisa menyesuaikan cara mengencangkannya itu ketika kalian kasih mengendor maksimal mentok, kendor betul. Ya. Kalian jangan pasang dulu tali corona 0,6-nya. Kalau kalian mau mengeram ulang atau membuat ulang ya corona stainlessnya. Nah, dan kalian bisa lihat video-video sebelumnya yang saya buat kalian bisa periksa di video sebelumnya itu cara mengeram cas atas atau cara merakit cas atas, itu sudah ada videonya, Bang. Teman-teman tinggal lihat ya. Karena saya tidak bisa memperagakannya di saat ini. Tentunya saya hanya bisa memberikan teori doang. Seperti teman-teman bilang, hanya bisa berteori doang. Oke, daripada tidak berteori, daripada tidak bisa berbagi, dan ini saya lakukan
saya share ke teman-teman itu atas dasar pengalaman saya sendiri di lapangan selama jadi teknisi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.